Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik. Hari ini kita akan mengadakan kuliah tentang pendidikan kesehatan. Nah, ada beberapa topik yang akan dibahas di pertemuan ini. Yang pertama adalah tentang pengertian dari pendidikan kesehatan. Yang kedua adalah tentang prinsip dari pendidikan kesehatan. Yang ketiga adalah tentang ruang lingkup pendidikan kesehatan. Yang keempat adalah tentang sub bidang dari pendidikan kesehatan. Yang kelima adalah metode dan media dari pendidikan kesehatan. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu tentang pengertian dari pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah suatu usaha untuk memotivasi atau mengkoordinasikan sasaran. Nah, sasaran yang dimaksud bisa individu, kelompok, atau masyarakat agar mereka itu bisa berperilaku sesuai dengan tuntunan nilai-nilai kesehatan. Nilai-nilai kesehatan adalah nilai-nilai yang dia itu dapat memicu peningkatan status kesehatan seseorang, masyarakat, atau kelompok. Yang kedua adalah tentang prinsip dari pendidikan kesehatan. Nah, ada beberapa prinsip. Yang pertama bahwa pendidikan kesehatan itu merupakan suatu program yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan untuk menunjang program-program kesehatan yang telah dilaksanakan. Nah, pendidikan kesehatan ini biasanya tidak terlalu dilaksanakan sepenuhnya atau totalitas sehingga dampaknya pun tidak terlalu terlihat. Nah, kemudian prinsip dari pendidikan kesehatan ini, karena pendidikan kesehatan adalah behavioral investment, maka dampak yang bisa dirasakan dari pendidikan kesehatan ini butuh waktu yang lama untuk terlihat, butuh jangka waktu yang lebih panjang, mungkin bisa bertahun-tahun, tidak hanya beberapa hari langsung terlihat. Beda dengan pengobatan kuratif yang misalkan berobat, meminum obatnya, dia bisa mulai terlihat kesembuhannya. Yang ketiga, prinsip dari pendidikan kesehatan adalah terjadinya perubahan atau peningkatan dari pengetahuan baik individu maupun kelompok atau masyarakat, yang akhirnya perubahan atau peningkatan ini akan berdampak pada status kesehatan seseorang. Ini adalah suatu dampak yang paling cepat yang bisa dirasakan dari suatu pendidikan kesehatan. Nah, kemudian peranan dari pendidikan kesehatan itu di mana sih? Sebenarnya peranan dia adalah untuk melakukan intervensi atau melakukan suatu tindakan pada faktor perilaku. Nah, sehingga perilaku sasaran itu bisa individu, bisa kelompok, bisa masyarakat, itu akan sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Jadi yang disasar di sini peranannya adalah untuk melakukan suatu perubahan pada perilaku seseorang. Nah, konsep pendidikan kesehatan itu adalah suatu konsep, suatu proses belajar baik dari individu, kelompok, atau masyarakat yang akhirnya masyarakat atau individu atau kelompok itu yang awalnya itu tidak tahu tentang nilai kesehatan menjadi akhirnya tahu, kemudian dia juga akhirnya mampu untuk menyelesaikan masalah kesehatannya. Nah, ini adalah merupakan gambaran hubungan antara status kesehatan, perilaku, dan pendidikan kesehatan. Ada hal penting yang diangkat di sini, yaitu dua teori. Yang pertama adalah teori dari H.L. Bloom. Yang kedua adalah teori dari Lorenz Green. Nah, di sini pendidikan kesehatan di mana sih? Pendidikan kesehatan ada di sini. Dia berperan pada memberikan suatu komunikasi yang akhirnya akan berpengaruh pada faktor predisposisi, yaitu pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan tradisi. Yang ini akan berpengaruh pada perilaku seseorang. Nah, perilaku seseorang ini akan mempengaruhi dari status kesehatan seseorang.
Pendidikan gizi juga akan berpengaruh pada pemasaran sosial. Pemasaran sosial adalah suatu pemasaran yang disasar itu bukan suatu barang atau jasa, itu lebih kepada suatu kesehatan yang dia dipaparkan agar meningkatkan kesehatan seseorang. Nah, pemasaran sosial ini akan mempengaruhi dari faktor enabling atau faktor penguat, yaitu ketersediaan sumber atau fasilitas dari kesehatan yang akan mempengaruhi perilaku hidup sehat, yang akan mempengaruhi kemudian ke status kesehatan seseorang. Kemudian, pendidikan kesehatan ini juga akan memberikan training atau suatu pelatihan kepada orang-orang yang dia itu dapat menguatkan perilaku kesehatan. Bisa tokoh agama, bisa petugas kesehatan, yang akhirnya ini akan berpengaruh kepada perilaku seseorang yang akan terakhir pada status kesehatan seseorang. Walaupun status kesehatan seseorang itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, keturunan, dan juga pelayanan kesehatan. Jadi, bagaimana hubungan dari ketiga ini? Hubungannya adalah dari pendidikan kesehatan akan berpengaruh pada perilaku seseorang yang akan mempengaruhi dari status kesehatan seseorang. Nah, ini adalah perbedaan dari pendidikan gizi, pendidikan kesehatan itu apa sih? Pendidikan kesehatan adalah suatu perubahan perilaku. Dia mengarah pada perubahan perilaku yang ditekankan pada faktor predisposisi perilaku itu, yaitu dari pengetahuan, pendidikan. Kemudian dia itu harapannya akan meningkatkan pengetahuan dan juga meningkatkan sikap positif terhadap kesehatan seseorang. Yang ketiga adalah dia itu terlihat dampaknya akan sangat lambat karena dia butuh waktu yang lama. Apa bedanya dengan promosi kesehatan? Promosi kesehatan ini adalah tujuannya untuk merubah perilaku, namun juga menekankan pada faktor enabling atau faktor pendukung, yaitu tentang fasilitas yang ada. Kemudian juga faktor penguat, yaitu reinforcing, agar semakin cepat perubahan perilaku itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah tentang adanya revitalisasi pendidikan kesehatan, yaitu dia promosi kesehatan itu adalah suatu revitalisasi dari pendidikan kesehatan. Jadi promosi kesehatan akhirnya juga meningkatkan atau mempengaruhi ketersediaan sarana prasarana atau fasilitas untuk mewujudkan perilaku hidup sehat. Nah, jadi karena yang disasar itu banyak, maka promosi kesehatan ini akan memiliki dampak yang lebih cepat. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang ruang lingkup dari pendidikan kesehatan. Nah, ruang lingkup pendidikan kesehatan ini dilihat dari 3 dimensi, yaitu sasaran pendidikan, tempat pelaksanaan, kemudian tingkat pelayanan kesehatan. Sasaran dari pendidikan itu ada yang pertama adalah individual. Individual adalah jika sasarannya itu adalah suatu individu atau perseorangan. Nah, kemudian pendidikan kesehatan pada suatu kelompok jika sasarannya adalah suatu kelompok. Kemudian pendidikan kesehatan masyarakat jika sasarannya adalah suatu masyarakat yang luas. Nah, tempat pelaksanaan itu adalah pendidikan kesehatan dapat dilaksanakan di beberapa tempat. Yang itu juga akan membedakan sasarannya. Yang pertama, saat dilaksanakan di rumah atau keluarga, maka sasarannya adalah penghuni dari rumah tersebut. Nah, kemudian jika dilaksanakan di sekolah, maka sasarannya adalah penghuni dari sekolah itu, baik siswa, guru, kemudian pegawai yang lain. Nah, kemudian saat dilaksanakan di suatu institusi kesehatan, maka sasarannya bisa pasien, bisa keluarga pasien, bisa tenaga kesehatan. Kemudian jika tempatnya dilaksanakan di tempat kerja, berarti adalah bisa tenaga kerjanya, bisa pemilik perusahaannya. Kemudian jika dilaksanakan di suatu tempat-tempat umum,
Misalkan di stasiun, berarti adalah pengunjung stasiun, petugas di stasiun gitu ya. Berdasarkan pelayanan kesehatan, itu ada beberapa. Nah, ini berdasarkan pada level Enkal adalah tokoh yang mendasarkan pada 5 tingkat pencegahan. Ada tindakan promosi kesehatan atau health promotion. Nah, di sini berarti tindakannya adalah melakukan supaya dia itu meningkatkan gizinya, kebiasaan hidup lebih baik, memperbaiki sanitasi lingkungan, hygiene sanitasi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada spesifik dari protecting, itu maksudnya adalah perlindungan khusus dalam program misalkan imunisasi, kemudian vaksinasi untuk melakukan suatu perlindungan khusus kepada masyarakat terhadap suatu penyakit tertentu, baik itu untuk dirinya, untuk anak-anak atau untuk masyarakat luas. Nah, kemudian tindakan yang ketiga adalah early diagnosis dan juga suatu pengobatan segera. Nah, di sini dikarenakan rendahnya pengetahuan, maka harus ada suatu pendidikan gizi yang dimana pendidikan kesehatan ini akan mempengaruhi dari seseorang dia berobat lebih cepat gitu. Kemudian juga pada tindakan untuk membatasi atau pembatasan pada suatu kecacatan. Nah, di sini harapannya adalah dengan pendidikan kesehatan, maka seseorang yang awalnya dia itu sudah sakit tidak sampai mengalami suatu kecacatan yang lebih parah karena melakukan suatu pengobatan. Kemudian rehabilitasi ini merupakan suatu hal yang saat seseorang yang sudah mempunyai penyakit tertentu, dia harus mempunyai treatment tertentu untuk bisa sembuh, untuk bisa latihan seperti itu, untuk bisa hidup sama seperti yang dulu. Ini adalah bagian keempat kita, yaitu tentang subbidang dari pendidikan kesehatan. Ada beberapa di sini. Subbidang dari pendidikan kesehatan adalah hal-hal yang penting untuk meningkatkan pendidikan kesehatan ini berjalan dengan lancar, dari komunikasi. Jadi harus ada skill komunikasi untuk tenaga kesehatan agar dapat mengkomunikasikan pendidikan kesehatan dengan lebih baik pada sasarannya. Kemudian yang kedua ada dinamika kelompok yang harus dipelajari oleh tenaga kesehatan agar dapat melakukan intervensi yang tepat. Nah, kemudian yang ketiga harus ada teknik dari pengembangan dan pengorganisasian masyarakat agar dapat melakukan pendidikan kesehatan secara efektif efisien. Nah, yang keempat itu harus ada pengembangan kesehatan masyarakat desa, di mana masyarakat desa itu akhirnya paham dan mengerti bahwa perilaku pendidikan kesehatan ini merupakan suatu hal yang memang penting untuk mereka dan mereka harus bisa berperan aktif di dalamnya. Nah, kemudian adanya social marketing, di mana di sini adalah produknya adalah suatu pendidikan kesehatan yang itu tidak terlihat bonafit ya, dan gimana sih cara pemasarannya yang tepat dan sesuai agar dia laris gitu ya. Perilaku kesehatan harapannya adalah dapat melakukan perilaku kesehatan yang baik karena dengan pendidikan kesehatan yang dilaksanakan dengan tepat. Kemudian ada pengembangan organisasi, bahwa seseorang itu mesti mempunyai organisasi yang menaungi, dan bagaimana sih cara mengembangkan organisasi ini agar dapat memberikan dampak kepada pendidikan kesehatan. Kemudian harus ada suatu pendidikan dan pelatihan baik kepada tenaga kesehatan yang memberikan pendidikan kesehatan dan juga untuk sasarannya. Ada pengembangan media yang cocok untuk dilakukan pendidikan kesehatan. Itu medianya seperti apa?
dan yang sesuai dengan sasarannya itu yang bagaimana. Ada juga harusnya perencanaan dan evaluasi dari pendidikan kesehatan itu sendiri. Jadi perencanaan yang tepat dan evaluasi akan mempengaruhi dari tercapainya suatu tujuan. Kemudian antropologi dari kesehatan untuk melihat seluk-beluk dari sasaran, apa yang mau dituju, apa yang paling tepat dilakukan. Kemudian sosiologi dari kesehatan itu adalah suatu asal mulanya bagaimana, kemudian bagaimana yang tepat dilakukan. Kemudian psikologi dari seseorang juga sangat berpengaruh untuk melakukan suatu perilaku hidup sehat. Dan di sini maka untuk melakukan pendidikan kesehatan juga harus melihat dari segi psikologinya. Kemudian ada metode dan media pendidikan kesehatan. Metode pendidikan kesehatan itu ada beberapa yang membedakan. Dari sasarannya, sasaran individual, maka contoh metode pendidikan kesehatan adalah konseling. Konseling untuk apa sih? Untuk memberikan suatu hal treatment sesuai dengan apa yang dihadapi seseorang dan dia akan memutuskan secara sadar bahwa itu memang tepat untuk dia lakukan, sesuai yang dia lakukan. Jadi memang sesuai atas kesadarannya sendiri untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, kemudian jika kelompok sasaran kelompok itu ada kelompok besar dengan cara ceramah, seminar gitu ya. Kelompok kecil bisa dengan diskusi kelompok. Yaitu diskusi kelompok adalah misalkan membagi kelas menjadi beberapa kelompok, kemudian melakukan diskusi dan nanti hasil diskusinya didiskusikan bersama dalam kelas besar. Curah pendapat adalah untuk melihat pendapat dari masing-masing seseorang untuk tentang suatu masalah yang dilontarkan. Kalau metode bola salju adalah memberikan suatu permasalahan pada 1-2 orang pasangan, kemudian nanti bergilir lagi seperti itu dan akhirnya nanti semua kelas akan ikut dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kelompok kecil-kecil adalah membagi kelompok menjadi beberapa kelompok kecil yang dia akan berdiskusi di sana memecahkan suatu masalah bersama. Kemudian role play adalah suatu main peran. Misalkan ada yang menjadi dokter, jadi perawat, jadi bidan yang akan berperan kemudian menyelesaikan suatu masalah kesehatan. Kemudian permainan simulasi adalah sesuai dengan masalah yang mungkin akan disimulasikan, kemudian dipecahkan dengan teknik yang cocok. Kemudian untuk masa itu ada beberapa metode seperti public speaking, kemudian pidato, simulasi, sinetron, tulisan pada majalah, koran, billboard. Billboard itu seperti baliho dan sebagainya. Media. Nah, media itu artinya adalah suatu alat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan bahan pendidikannya atau pengajarannya. Nah, biasanya media juga akan disebut sebagai alat peraga karena fungsinya akan membantu atau memperagakan atau meragakan sesuatu dalam proses pendidikan atau pengajaran. Nah, manfaat dari alat peraga ini diharapkan akan menimbulkan minat dari sasarannya, kemudian mencapai sasaran yang lebih banyak karena bantuan dari alat peraga tersebut, kemudian membantu mengatasi hambatan bahasa, kemudian merangsang sasaran pendidikan untuk melaksanakan pesan kesehatan, dan membantu juga sasaran untuk belajar lebih banyak dan tepat. Kemudian juga akan merangsang dari sasaran untuk meneruskan pesan yang dia dapatkan kepada orang lain, mempermudah penyampaian bahan pendidikan, mempermudah menyampaikan atau menerima informasi,
mendorong keinginan orang untuk tahu lebih dalam dan akhirnya dia terlebih tertarik. Kemudian juga membantu menegakkan pengertian yang diperoleh. Nah, ini ada kerucut dari tokoh bernama Edgar Dale. Di sini menerangkan bahwa ada tingkatan di sini, bahwa sebenarnya yang saat seseorang itu diberikan suatu intervensi hanya berdasarkan kata-kata, maka dia itu hanya mendapatkan sedikit saja. Efeknya hanya sedikit. Berbeda semakin ke bawah saat dia melihat tulisan, itu lebih agak banyak. Melihat rekaman atau radio itu lebih banyak lagi. Melihat film akan lebih banyak pengaruhnya untuk dia, apalagi TV, pameran, field trip, demonstrasi, sandiwara, benda tiruan, atau benda asli. Nah, benda asli akan mempunyai efek yang lebih banyak lagi. Ini berdasarkan kerucut ini adalah berdasarkan suatu panca indera, bahwa seseorang itu jika panca inderanya itu lebih berperan lebih banyak dalam melihat suatu yang disampaikan, itu akan lebih mengena, akan lebih terasa seperti itu, akan lebih teringat dengan apa yang disampaikan. Macam-macam dari alat peraga itu banyak. Misalkan dari alat bantu melihat itu bisa dari yang berbentuk proyeksi seperti slide, film. Yang tidak proyeksi bisa berupa gambar, peta, bagan, bola dunia, boneka. Alat bantu dengar atau mendengarkan, indera pendengaran lebih mudah itu seperti radio. Alat bantu lihat dengar bisa TV, video. Nah, kemudian ini adalah pembagian macam alat peraga berdasarkan bahwa peraga itu ada yang rumit dan ada yang sederhana. Yang rumit adalah misalkan film, slide. Kemudian yang sederhana bisa bambu, karton, kaleng bekas, kertas bekas, atau kertas koran, yang itu bisa didapatkan di lingkungan masing-masing yang bisa dibuat dengan mudah. Nah, sasaran yang akan dicapai oleh alat peraga ini sebenarnya apa sih? Ada sasaran pendidikan. Yang disasar hanyalah tentang pengetahuan. Kemudian ada juga sasaran tempat pemasangan. Ini misalkan kita tempatkan di tempat yang sasarannya untuk banyak orang. Itu akan berbeda dengan yang tempatnya jarang dikunjungi. Hanya pada khusus, sasarannya khusus gitu ya. Kemudian alat peraga yang digunakan itu apa sih yang akan digunakan? Untuk siapa pengguna alat peraga ini gitu. Nah, kemudian dia juga perlu untuk dilakukan suatu perencanaan dan penggunaan alat peraga. Itu ada beberapa hal, yaitu tujuan yang hendak dicapai itu untuk pendidikankah atau untuk suatu alat peraganya. Kalau untuk pendidikan itu akan yang dipengaruhi adalah merubah pengetahuan atau pengertian atau pendapat atau konsep-konsep, atau sampai merubah perilaku atau persepsi seseorang, atau menanamkan tingkah laku atau kebiasaan baru seseorang. Nah, jika tujuannya itu untuk penggunaan alat peraga, maka dia itu sebagai alat untuk membantu dalam melatih dan juga untuk menimbulkan perhatian terhadap suatu masalah, atau untuk mengingatkan suatu pesan, atau untuk menjelaskan fakta-fakta atau prosedur atau tindakan. Nah, kemudian semua alat ini harus melalui suatu uji coba agar dapat terencana dengan baik, dan nanti saat digunakan juga akan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, media kesehatan ini ada beberapa contohnya. Media cetak ada leaflet, blueflet, flyer, flipchart, rubrik, poster. Media elektronik ada TV, radio, video, slide, film, strip.
kemudian media papan, ada spanduk, baliho, dan sebagainya. Baik, ini adalah paparan materi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Jika ada yang kurang jelas, kita bisa diskusi di jam diskusi. Saya tutup paparan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.